Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Melanjutkan pokok bahasan dari seorang biku yang takut pada hantu, kita masuk pada pokok bahasan tradisi dan kepercayaan. Masih bagian 2 atau bab 2, tahun-tahun pertengahan dari PDF A Spiritual Biography Venerable Acharya Manpuridatta Thera by Acharya Mahabua Nyana Sampano. Ini merupakan video bagian ke-8. PDF ini diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai penerjemah dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita akan mulai dengan pokok bahasan tradisi dan kepercayaan. Pada awalnya, sebelum Acarya Man dan Acarya Sao mulai berkelana melewati wilayah tersebut untuk memberi pencerahan kepada orang-orang tentang moralitas dan menjelaskan konsekuensi perbuatan dan kepercayaan-kepercayaan mereka, pemujaan terhadap makhluk halus yang telah ada di daerah timur laut dan sesuatu yang lazim dalam kehidupan masyarakat desa sehari-hari. Apakah saat menanam padi, mengerjakan ladang, membangun rumah, atau membuat lumbung, untuk memulai setiap kegiatan harus ditetapkan hari, bulan, dan tahun yang baik. Sebelum mengawali kegiatan apapun, sesaji-sesaji secara rutin diberikan untuk membuat makhluk halus daerah tersebut merasa senang dan tenang. Apabila ritual pemberian sesaji-sesaji ini tidak dilakukan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sakit dan bencana, menunjukkan ketidaksenangan makhluk halus. Lantas, dipanggillah seorang dukun untuk menerawang penyebab dan cara untuk menenangkan makhluk halus yang marah tersebut. Dukun pada masa itu lebih pandai dibanding dukun saat ini. Pada saat itu, dengan sangat yakin dukun mengatakan bahwa makhluk halus tersebut telah diperlukan dengan tidak baik. Mengatakan bahwa pemberian sesaji atau korban akan menyembuhkan segalanya. Walaupun sang pemohon masih mengalami batuk atau bersin berkepanjangan setelah memberikan sesaji yang disyaratkan. Jadi, jika dokter tersebut mengatakan Anda telah sembuh, maka Anda harus demikian dan merasa lega walaupun gejalanya masih ada. Itulah sebabnya mengapa saya katakan bahwa dukun dan pasien pada masa itu sangat pandai. Apapun yang disampaikan oleh seorang dukun adalah mutlak, dan pasien menerimanya tanpa bertanya. Tidaklah penting untuk mencari obat lain, apabila dukun dan makhluk halusnya dapat menyembuhkan segalanya. Kemudian, ketika Acarya Man dan Acarya Sao melewati wilayah ini, berdiskusi dengan penduduk setempat, dan menjelaskan pokok-pokok kebenaran, tingkat ketergantungan masyarakat setempat terhadap kekuatan makhluk halus dan dukun sedikit demi sedikit berkurang. Saat ini telah benar-benar hilang. Bahkan para dukun tersebut berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha di lokasi di mana banyak makhluk halus dan setan yang dulu mereka puja. Saat ini, tidak ditemukan lagi orang yang menjalankan praktek-praktek menyimpang tersebut. Berkelana dari satu desa ke desa lain di wilayah timur laut sekarang, kita tidak lagi menemukan lagi pemujaan pada makhluk halus seperti yang kita temukan dulu. Kecuali kelompok orang aneh di beberapa tempat. Pemujaan terhadap makhluk halus tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Benar-benar merupakan berkah bagi daerah tersebut yang masyarakatnya tidak lagi menggantungkan seluruh hidupnya pada kepercayaan-kepercayaan tersebut. Masyarakat di wilayah timur laut lama-kelamaan mengubah keyakinan dan kesetiaannya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Acarya Man dan Acarya Sao atas segala usaha dan kesabarannya. Selama tinggal di wilayah tersebut, Acarya Man mengajarkan kepada masyarakat setempat
menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk menjadikan mereka seorang manusia sejati. Ia berkelana melewati beberapa desa di mana para bijaksana dalam tanda kutip setempat menanyakan beberapa pertanyaan. Mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah makhluk halus itu benar-benar ada? Dari mana asal manusia? Apa yang menyebabkan munculnya ketertarikan seksual antara pria dan wanita? Meskipun mereka tidak pernah diajar hal tersebut. Mengapa hewan jantan dan hewan betina dari jenis yang sama bisa saling tertarik? Dari manakah manusia dan hewan mempelajari ketertarikan ini? Dikarenakan saya tidak dapat mengingat semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Acharyaman, hanya pertanyaan-pertanyaan di atas yang saya ingat. Saya menerima kritikan atas ketidaktepatan dari apa yang ditulis di sini, yang dikarenakan oleh ingatan saya sudah sedikit mengendur. Bahkan mengingat kata-kata saya sendiri dan masalah-masalah pribadi, saya tidak dapat terhindar dari kesalahan. Oleh sebab itu, kenangan saya terhadap cerita-cerita Acharyaman tidak lengkap. Atas pertanyaan, apakah makhluk halus itu benar-benar ada? Acharyaman menjawab, jika sesuatu memang benar-benar ada di dunia ini, apakah itu makhluk halus atau apa saja, maka itu ada sebagaimana mestinya. Keberadaannya tidak tergantung pada kepercayaan seseorang. Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada, tetapi apakah sesuatu itu benar-benar ada atau tidak, tergantung sepenuhnya pada alam di mana ia berada. Keberadaannya tidak berubah menurut apa yang dibayangkan orang. Prinsip yang sama diterapkan pada makhluk halus, yang orang-orang meragukan keberadaannya. Dalam kenyataannya, makhluk halus yang menakutkan dan mengganggu orang sebenarnya diciptakan dari pikiran mereka sendiri. Mereka percaya bahwa di sini dan di sana berdiam makhluk halus yang akan membahayakan mereka. Hal ini yang menyebabkan munculnya rasa takut dan tidak nyaman dalam diri mereka. Biasanya, jika seseorang tidak menciptakan ide-ide tentang makhluk halus, ia tidak akan menderita karena ketakutan terhadap makhluk halus. Pada kasus-kasus umum, makhluk halus hanyalah bayangan-bayangan pikiran yang diciptakan oleh mereka yang cenderung merasa takut terhadap mereka. Sebaliknya, jika di dunia ini benar-benar ada sesuatu seperti makhluk halus tersebut, bahkan jika saya katakan bahwa mereka benar-benar ada, masih tidak cukup bukti untuk membuat mereka yang ragu-ragu menjadi percaya. Karena orang memiliki kecenderungan dasar untuk menyangkal kebenaran. Bahkan ketika seorang pencuri tertangkap basah dengan barang curian di tangan, ia akan menolak untuk mengakui kebenaran itu. Lebih dari itu, ia akan menciptakan alibi untuk membebaskannya dari segala tuduhan dan menyangkal semua perbuatan salah itu. Pencuri itu mungkin dijatuhi hukuman sesuai dengan bukti-bukti yang memberatkan, tetapi ia masih akan terus berusaha menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Ketika ia dipenjara dan seseorang menanyakan apa yang ia lakukan hingga harus menjalani hukuman, dengan cepat ia menjawab bahwa ia telah dituduh melakukan pencurian, tetapi tetap bersikeras bahwa ia tidak melakukan itu. Jarang ada orang yang mengaku sepenuhnya untuk kebenaran. Secara umum, di mana saja orang mempunyai perilaku yang sama. Atas pertanyaan, dari mana asal manusia? Acharyaman menjawab, semua manusia mempunyai ayah dan ibu yang melahirkan mereka. Bahkan dirimu sendiri tidak lahir secara tiba-tiba dari lubang pohon. Kita semua pasti mempunyai orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Maka pertanyaan ini bukan pertanyaan yang tepat. Apabila saya katakan bahwa manusia lahir dari kebodohan dan keinginan, hal ini akan menyebabkan orang lebih bingung dan salah mengerti dibandingkan jika saya tidak memberikan jawaban sama sekali. Orang tidak mengetahui apa itu kebodohan dan keinginan.
Meskipun kedua hal ini ada dalam diri setiap manusia, kecuali tentu saja ia seorang arahat. Kendalanya adalah orang tidak cukup tertarik untuk melakukan sesuatu untuk memahami kedua hal itu. Maka jawaban yang paling mudah dan nyata adalah kita dilahirkan oleh orang tua kita. Jawaban ini kemudian mengundang kritikan bahwa jawaban saya terlalu singkat. Tetapi sulit untuk memberikan jawaban yang mengarah pada kebenaran masalah tersebut, ketika orang yang menanyakan pertanyaan itu tidak sungguh-sungguh tertarik dengan kebenaran untuk mulai dengan jawaban yang sebenarnya. Sang Buddha mengajarkan bahwa baik manusia atau hewan dilahirkan dari awijja paccaya sankhara, samudayo hoti. Berhentinya kelahiran adalah berhentinya segala dukkha, menahan adanya awijjaya, tewa, asesa wiraga, nirodha, sankhara, nirodho. Nirodho hoti. Kondisi ini tidak dapat dipisahkan dengan kilesa-kilesa atau kotoran batin yang ada dalam batin setiap orang. Sekali kebenaran ini telah diterima, maka menjadi jelas bahwa itulah yang mendorong untuk melahirkan seorang manusia atau seekor hewan sampai dunia ini menjadi penuh sesak, hampir tidak bisa menemukan tempat untuk tinggal. Penyebab utamanya adalah kebodohan dan nafsu keinginan yang tidak berkesudahan. Walaupun kita belum meninggal, kita sudah mencari tempat di mana kita lahir dan kemana kita akan melanjutkan kehidupan. Suatu pola pikir yang akan mendorong umat manusia dan hewan-hewan yang ada di seluruh dunia untuk lahir dan selalu menderita. Siapapun yang ingin mengetahui kebenaran seharusnya melihat citta yang penuh dengan berbagai macam kilesa yang mencari dengan penuh kegelisahan untuk mengkondisikan kelahiran dan kehidupan sepanjang waktu. Orang itu tidak diragukan lagi menemukan apa yang ia cari tanpa perlu bertanya pada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan tingkat kebodohan yang mengindikasikan bahwa orang yang bertanya tersebut kondisi spiritualnya masih belum bagus. Citta cenderung menjadi tidak dapat dikendalikan, sesuatu yang menunjukkan kesombongan di dunia ini. Jika tidak memberikan perhatian untuk mengendalikan citta, kita tidak akan pernah menjadi sadar bagaimana citta benar-benar melekat dengan erat, dan seluruh harapan-harapan yang luhur dan cita-cita kita menjadi musnah. Apakah penyebab munculnya ketertarikan seksual antara pria dan wanita dan hewan dari jenis sama, meskipun mereka tidak pernah diajar hal tersebut? Acharya Man menjawab, raga tanha tidak dapat ditemukan di dalam buku manapun, juga tidak diajarkan oleh guru sekolah. Raga tanha adalah keinginan kuat terhadap nafsu birahi yang timbul dan ada di batin pria dan wanita, menyebabkan mereka yang memiliki kondisi ini tergoda oleh daya tariknya dan masuk ke dalamnya tanpa menyadari apa yang terjadi. Raga tanha tidak membedakan pria, wanita, atau hewan, kebangsaan, status sosial, atau umur. Jika raga tanha kuat, maka akan dengan mudahnya menyebabkan kekacauan di dunia ini. Jika tidak cukup kesadaran untuk menahan dan mengendalikan raga tanha dalam batas-batas tertentu, nafsu seksual akan menjadi seperti aliran air bah, meluap dan membanjiri seluruh kota-kota di sekitarnya, meninggalkan puing-puing sepanjang banjir menerjang. Kondisi seperti ini selalu tumbuh subur dalam hati semua makhluk hidup, sebab mendapatkan makanan dan dukungan secara terus-menerus. Sesuatu yang memberinya kekuatan untuk menancapkan pengaruhnya secara terus-menerus, menaburkan malapetaka dan menyebabkan kesengsaraan ke seluruh dunia. Kita hanya mendengar ada banjir yang melanda kota dan desa,
dan bagaimana banjir tersebut menyebabkan kehancuran bagi orang dan harta benda miliknya. Tidak seorang pun yang tertarik untuk memerhatikan banjir yang disebabkan raga tanha yang menelan batin orang-orang yang membiarkan diri mereka dan harta bendanya disapu oleh banjir sepanjang tahun. Konsekuensinya, tidak seorang pun memahami alasan sesungguhnya untuk memusnahkan masalah-masalah keduniawian ini, sebab masing-masing dan setiap orang memberikan sumbangan untuk dan mendukung kondisi ini dengan kegagalan memahami bahwa raga tanha yang bertanggung jawab langsung terhadap kondisi yang semakin memburuk. Jika kita tidak memusatkan perhatian kita pada penyebab utamanya, maka tidak mungkin kita menemukan apa yang dimaksud dengan kepuasan hati yang sesungguhnya. Pertanyaan sesungguhnya hanya berkaitan dengan aspek raga tanha, khususnya tentang daya tarik antar manusia, sepenuhnya mengabaikan kehancuran yang diakibatkan oleh raga tanha melalui kebencian dan kemarahan. Tetapi dalam penjelasannya, Acarya Man menyentuh semua aspek kerugian, akibat dan pengendalian raga tanha. Ia mengatakan bahwa raga tanha yang mengendalikan munculnya nafsu keinginan pria, wanita, dan semua hewan, memfasilitasi kesenangan yang mereka temukan dalam hubungan satu sama lain. Ini adalah hukum alam. Hanya inilah yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk saling tertarik dan saling membenci. Ketika raga tanha muncul dalam bentuk hawa nafsu, orang akan saling jatuh cinta. Ketika hawa nafsu tersebut melahirkan kebencian dan kemarahan, mereka tidak dapat mengelak dari rasa benci, marah, dan saling melukai. Hawa nafsu inilah yang mengendalikan manusia dengan cinta sebagai alat, sehingga mereka saling tertarik dan tidak dapat dipisahkan. Dan kondisi inilah yang membawa orang jatuh ke dalam belenggu kebencian dan kemarahan. Kemudian mereka akan merasakan dorongan yang kuat untuk mewujudkan rasa kebencian dan kemarahan itu. Acarya Man bertanya kepada para umat awam yang hadir, "Pernahkah kalian bertengkar dengan suamimu atau istrimu yang saling mencintai sejak sebelum menikah? Kalian bertanya kepadaku, tetapi seharusnya kalian lebih mengetahui ini daripada seorang biku." Kemudian para umat awam menjawab, "Ya, kami pernah bertengkar. Kadang sampai kami merasa capek dan tidak ingin melakukannya lagi. Tetapi masih saja ada persoalan lain." Acarya Man kemudian meneruskan, "Kalian lihat, kondisi itu adalah sesuatu yang alami. Di satu sisi ada ketertarikan, di sisi lain ada pertengkaran, kemarahan, dan kebencian. Meskipun kalian tahu bahwa pertengkaran itu salah, tetapi sulit untuk menghentikannya. Apakah kalian pernah benar-benar berusaha menyelesaikan masalah ini? Jika ya, pasti pertengkaran tidak akan sering terjadi. Bahkan sedikit usaha cukup untuk mengendalikannya. Jika tidak, seperti makan 3 kali sehari. Di pagi hari Anda bertengkar, di siang hari Anda bertengkar, dan di malam hari Anda bertengkar. Selalu bertengkar sepanjang hari. Beberapa orang berakhir dengan perceraian dan membiarkan anak-anak mereka menjadi korban. Mereka tidak bersalah, tetapi mereka juga harus menerima akibat karma buruk tersebut. Semua orang dipengaruhi oleh api kemarahan ini. Teman dan sahabat menjauhi karena malu. Misalnya saja kedua belah pihak berkeinginan untuk menyelesaikan masalah, mereka seharusnya sadar bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang buruk dan sesegera mungkin menghentikannya begitu mulai muncul pertengkaran dan melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Permasalahan akan segera selesai dengan sendirinya dan di kemudian hari masalah seperti itu tidak terulang. Contohnya, ketika kemarahan muncul, pertama, pikirkan apa yang telah kalian alami bersama. Dan kemudian, pikirkan bahwa Anda ingin melakukan bersamanya sepanjang sisa hidupmu.
Bandingkan dengan kebencian yang baru saja timbul. Ini seharusnya cukup untuk meredam permasalahan itu. Beberapa orang yang terjerumus pada kesalahan ini dikarenakan mereka bersikeras mengikuti kemauannya sendiri tanpa mempertimbangkan apakah ia benar atau salah. Dalam keluarga, mereka ingin menguasai yang lainnya, sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Tindakan arogan seperti itu menebar kemarahan, melecehkan hingga membuat orang lain ketakutan. Lebih buruk lagi, mereka ingin memperluas pengaruhnya ke semua orang di dunia ini. Yang sama tidak mungkinnya dengan membalikkan laut menggunakan tangan. Pikiran dan tindakan seperti ini harus dihindari. Jika Anda tetap melakukannya, maka akan membawamu pada kehancuran. Manusia yang saling hidup bersama seharusnya mematuhi dan mengikuti standar-standar perilaku yang pantas ketika berhubungan dengan suami, istri, anak, pelayan, dan teman kerja. Ini berarti berinteraksi dengan mereka dalam kondisi yang harmonis dan bijaksana. Apabila orang lain tidak menerima kebenaran ini, merekalah yang bersalah karena tidak bijaksana, dan merekalah yang menerima akibatnya, bukan mereka yang selalu mengikuti aturan. Pada beberapa kesempatan, ketika Acharyaman mengajar sejumlah besar umat awam, sebaik apa yang diajarkan kepada para biku yang tinggal bersamanya, ia memberikan waktu khusus untuk memberikan tuntunan kepada para umat. Ia mengajar umat awam dari jam 4 sampai jam 5 sore. Kemudian, ia mengajar para biku dan para samanera dari jam 7 malam ke atas. Dan malam harinya, mereka akan kembali ke pondok-pondok mereka untuk bermeditasi. Ia selalu melakukan rutinitas ini pada kunjungan pertama dan keduanya ke timur laut. Pada kunjungan ketiga dan terakhir, setelah kembali dari Chiang Mai ke Udon Thani, ia mengubah rutinitas dengan penuh pertimbangan. Daripada mengacaukan rangkaian kejadian tersebut, saya akan menjelaskan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan olehnya nanti. Konsentrasi utama Acharyaman adalah mengajar para biku dan samanera. Ia memberikan perhatian khusus kepada siswa-siswa yang mengalami berbagai kejadian khusus dalam meditasi mereka, dengan mengundang mereka satu persatu untuk membahasnya. Hal yang alami bagi mereka yang berlatih meditasi memiliki bermacam-macam karakter dan perilaku-perilaku. Juga tipe-tipe kemampuan khusus yang muncul dari latihan mereka sangat beragam. Meskipun hasilnya akan sama, yaitu mencapai ketenangan dalam kebahagiaan. Perbedaan muncul dalam metode latihan yang mereka lakukan dan pengalaman-pengalaman yang muncul selama meditasi. Beberapa meditator cenderung mengetahui sesuatu yang ada hanya dalam pikiran mereka sendiri. Yang lain cenderung untuk mengetahui sesuatu yang ada di luar sana, seperti kemampuan melihat makhluk halus atau dewa-dewa, atau kemampuan melihat orang atau hewan yang akan meninggal di depan mereka. Mereka mungkin melihat sesosok mayat yang dibawa dan kemudian diletakkan di hadapan mereka, atau kemampuan untuk melihat diri mereka sendiri terbaring mati. Semua pengalaman ini berada di luar kemampuan seorang meditator pemula untuk mengatasinya dengan benar, tanpa kepastian. Karena pemula tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Orang yang cenderung tidak menganalisa pengalaman-pengalaman meditasinya dengan hati-hati mungkin akan memiliki pandangan salah, mempercayai apa yang mereka lihat sebagai suatu kenyataan. Hal ini kemungkinan dapat menimbulkan masalah psikologis di masa mendatang. Tipe orang yang citanya cenderung dapat melihat fenomena eksternal ketika menyatu dalam tanda kutip dalam kondisi tenang sangatlah jarang. Hanya 1 orang dari 20 orang. Tetapi selalu ada orang seperti itu. Sangat penting bagi mereka untuk mendapat bimbingan dari seorang ahli meditasi yang berpengalaman dalam kasus-kasus tersebut.
Mendengarkan para biku Dutangga ketika mereka membahas hasil latihan meditasinya dengan Acarya Man, dan mendengar ia memberikan saran mengenai cara-cara untuk menghadapi pengalaman-pengalaman mereka, sangatlah menggugah dan memberikan inspirasi bagi setiap orang yang hadir dapat mencernanya secara detail. Dalam penjelasannya, metode yang tepat untuk menghadapi penglihatan-penglihatan itu, Acarya Man mengkategorikannya menjadi beberapa tipe nimitta dan menjelaskannya secara detail bagaimana seharusnya masing-masing kondisi tersebut dikendalikan. Para biku yang mendengarkan penjelasan tersebut merasa gembira dengan dhamma yang disampaikannya, sehingga meningkatkan kepercayaan, pemecahan masalah untuk mengembangkan diri mereka lebih jauh lagi. Begitu juga dengan mereka yang tidak mempunyai pengalaman penglihatan eksternal, akan terpacu dengan apa yang mereka dengar. Seringkali para biku memberitahu Acarya Man bagaimana mereka mencapai kebahagiaan ketika batin mereka menyatu dalam kondisi tenang, menjelaskan metode yang telah mereka gunakan. Begitu juga mereka yang belum mencapai kondisi tersebut menjadi termotivasi untuk mencobanya, bahkan melampauinya. Mendengar diskusi-diskusi tersebut merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan, baik mereka yang sudah berkembang atau mereka yang masih berjuang dengan latihan-latihan mereka. Ketika cita menyatu dalam ketenangan, beberapa biku secara fisik mampu berkelana ke alam surga, mengunjungi alam-alam surgawi hingga fajar tiba, dan kemudian cita kembali ke fisik jasmani dan kembali ke kesadaran normalnya. Biku lain berkelana mengunjungi alam neraka dan takut akan kondisi yang sangat menyedihkan dari para makhluk yang mereka lihat, sebagai akibat dari kama mereka. Beberapa biku mengunjungi kedua alam surga dan alam neraka, untuk mengamati perbedaan besar kedua alam tersebut. Satu alam dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, sementara yang satunya dalam keputusasaan mendalam. Makhluk-makhluk di alam neraka tersiksa oleh hukuman yang kelihatannya tiada akhir. Beberapa biku dikunjungi oleh makhluk-makhluk halus dari berbagai macam alam kehidupan, surga misalnya, atau dewa-dewa. Lainnya mengalami berbagai macam tingkatan ketenangan dan kebahagiaan yang datang dari pencapaian samadhi. Beberapa melakukan pengamatan, menggunakan kebijaksanaan untuk membagi tubuh jasmani menjadi beberapa bagian yang berbeda. Memisahkan masing-masing bagian menjadi kecil, kemudian mengurangi bagian besar tadi hingga ke keadaan unsur-unsur alaminya. Ada yang baru mulai latihan, berjuang seperti seorang anak kecil ketika pertama kali belajar berjalan. Beberapa tidak dapat membuat cita mencapai tingkat ketenangan yang mereka inginkan dan menangisi ketidakmampuannya sendiri. Dan beberapa menangisi kebahagiaan dan kekaguman mendengar Acarya Man membahas kondisi-kondisi dhamma yang telah dialami sendiri oleh mereka. Ada juga mereka yang seperti sendok yang ada dalam panci, meskipun jadi satu dalam panci, tetapi tidak tahu rasa masakan itu, bahkan cara memasaknya. Kondisi ini wajar ketika beberapa orang yang berbeda hidup bersama. Tidak peduli, keduanya baik dan buruk bercampur jadi satu. Orang yang memiliki kesadaran dan kebijaksanaan akan memilih untuk mempertahankan pelajaran-pelajaran yang dianggap sangat berguna, dasar-dasar pelajaran untuk pelaksanaan yang benar. Saya menyesal, saya tidak dapat menjamin kemampuan saya dalam kasus ini. Sesungguhnya, ini adalah masalah yang sering kita hadapi. Maka mari kita lanjutkan dan jangan khawatir tentang itu. Pada kunjungan kedua, Acarya Man menghabiskan sisa waktunya dengan mengajar di timur laut selama beberapa tahun. Biasanya,
Ia tidak menghabiskan waktunya di tempat yang sama lebih dari 1 masa wasa. Ketika masa wasa selesai, ia mengembara ke pegunungan dan hutan seperti burung yang hanya dibebani oleh sayap, terbang kemanapun yang ia inginkan. Dimanapun burung itu hinggap mencari makan, di pohon, di kolam, atau di rawa, puas dan pergi meninggalkan segalanya, terbang tanpa ikatan. Burung itu tidak berpikir bahwa pohon, kulit kayu, buah, rawa, atau kolam adalah miliknya. Seperti burung, seorang biku yang mempraktekkan dhamma tinggal di hutan, hidup sesuai dengan keinginan hati. Tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Untuk manusia yang merupakan makhluk sosial, yang menikmati hidup bersama dan terikat dengan rumah dan harta benda. Mulanya, ia merasakan banyak hambatan untuk keluar dan hidup sendiri seperti yang dilakukan oleh Acaryaman sepanjang hidupnya. Sama halnya dengan seekor hewan yang biasa hidup di darat, diseret ke dalam air. Tetapi sekali batinnya terikat dengan dhamma, ia menikmati perjalanannya sendiri dan hidup sendiri. Kegiatan rutinnya dalam setiap saat adalah miliknya. Batinnya tidak terpengaruh dengan kehidupan sebelumnya. Meningkatkan pemahaman terhadap dhamma. Biku yang batinnya dipenuhi dengan dhamma akan memiliki batin yang selalu puas dan luar biasa. Ia akan terbebas dari segala gangguan yang disebabkan kebodohan atau kebimbangan. Ia bebas dari rasa memiliki. Ia penuh kebahagiaan, kedamaian alami. Tidak merasa cemas harta benda akan hilang atau musnah dalam berbagai cara. Inilah yang dinamakan dengan akalika dhamma. Dhamma yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada dalam batin yang sepenuhnya melebihi kebenaran umum, sumber dari segala masalah. Acaryaman adalah seorang yang berbahagia. Seseorang yang berbahagia dalam melaksanakan dhamma dalam segala kegiatannya. Datang dan pergi, duduk, berdiri, jalan atau berbaring. Ia sepenuhnya menyadarinya. Meskipun ia mengajarkan pada siswa-siswanya jalan ini, relatif sedikit siswanya yang mampu mencapai dhamma tingkat tinggi. Meskipun demikian, sejumlah kecil biku ini memberikan manfaat yang besar kepada orang-orang dimanapun. Ketika Acaryaman memimpin siswa-siswanya saat Pindapata, ia mengambil beberapa jenis hewan sepanjang jalan sebagai objek perenungan, memadukannya dengan dhamma, dan dengan kemampuan baik mengajar para biku yang bersamanya. Mereka dengan jelas mendengar apa yang disampaikan. Demikian cara ia mengajar siswa-siswanya untuk selalu sadar tentang hukum kama. Bahkan hewan-hewan juga harus menerima akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ia hanya menunjukkan seekor hewan yang ada sebagai contoh. Acaryaman menegaskan bahwa hewan seharusnya tidak direndahkan karena kelahirannya. Kenyataannya, hewan-hewan mencapai waktu mereka dalam lingkaran lahir dan mati, menunjukkan akibat dari kama masa lampau. Sama halnya dengan kelahiran manusia. Sebenarnya, baik kehidupan manusia dan kehidupan hewan merupakan kombinasi antara kebahagiaan dan kesedihan. Masing-masing kehidupan tergantung pada buah kama mereka masing-masing. Di satu sisi, Acaryaman membawa hewan sebagai subjek perenungan, seperti ayam, anjing, atau ternak. Di sisi lain, ia ingin mereka memahami mengenai berbagai macam konsekuensi kama. Seperti halnya kita dilahirkan sebagai manusia karena buah kama yang kita perbuat. Kita juga harus melalui proses kelahiran kembali yang berulang-ulang. Akhirnya, ia menggambarkan kejadian alam yang sangat misterius yang bertanggung jawab atas kelahiran sebagai hewan. Sesuatu yang sulit untuk diukur pengaruhnya pada seseorang. Jika kita tidak pandai dalam menyelesaikan masalah ini, kondisi-kondisi itu akan selalu membahayakan kita.
dan kita tidak akan pernah menemukan jalan untuk mengatasinya. Hampir dalam setiap Pindapata, Acharya Man berbicara mengenai tingkah laku hewan-hewan atau orang-orang yang ditemuinya selama perjalanannya. Untuk mereka yang tertarik untuk menganalisa, hal-hal ini akan merangsang kesadaran dan kebijaksanaan, memperoleh ide-ide yang berguna darinya dengan cara ini. Dan bagi mereka yang tidak tertarik, mereka tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Beberapa mungkin bertanya-tanya siapa yang ia bicarakan, karena para biku telah melewatinya, dan hewan-hewan yang ia bicarakan sudah tidak ada lagi. Di beberapa wilayah Provinsi Timur Laut, Acharya Man memberikan ceramah Dhamma kepada para biku pada tengah malam dalam kesempatan khusus. Terlihat oleh Acharya Man, para dewa berkumpul pada jarak tertentu dan mendengarkan apa yang ia sampaikan. Ketika ia menyadari keberadaan para dewa tersebut, ia menghentikan pertemuan dan dengan cepat masuk ke kondisi samadhi. Kondisi di mana ia secara personal berbincang dengan para dewa. Sikap berdiam diri mereka dalam kesempatan tersebut merupakan bentuk penghormatan mereka kepada para biku. Acharya Man menjelaskan bahwa dewa-dewa dari setiap tingkatan sangat berhati-hati menghindari melewati kediaman para biku dalam perjalanannya untuk menjumpainya pada tengah malam. Setelah tiba, mereka akan mengelilingi Acharya Man sebanyak 3 kali sebelum duduk dengan rapi. Kemudian, pemimpin para dewa, tiap alam para dewa ini memiliki pimpinan yang sangat mereka patuhi, akan menyampaikan dari alam mana mereka datang dan bagian dhamma yang ingin mereka dengar. Acharya Man kemudian akan membalas salam mereka dan kemudian memusatkan citanya pada dhamma yang diminta oleh para dewa. Setelah dhamma terpusat pada pikirannya, baru kemudian ia akan mulai berbicara. Ketika mereka paham dengan penjelasan dhamma yang telah disampaikan, mereka semua akan berkata, "Sadhu" 3 kali. Suara yang bergema ke seluruh alam semesta. Seruan ini terdengar oleh semua orang melalui pendengaran surgawi, tetapi tidak oleh orang yang mempunyai telinga seperti pegangan panci. Ketika selesai menyampaikan dhamma, para dewa mengelilingi lagi Acharya Man sebanyak 3 kali. Dengan ia berada di sisi kanan para dewa. Dan kemudian kembali ke alam dewa dengan sangat tertib dan rapi. Sangat berbeda dengan kita manusia. Bahkan Acharya Man dan para biku tidak dapat menyamai gerakan anggun para dewa. Karena perbedaan besar antara tubuh kita yang kotor dibandingkan tubuh mereka yang harum dan halus. Segera setelah para dewa sampai di pojok area para biku, mereka melayang di udara seperti kapas tertiup angin. Pada setiap kunjungan mereka datang dengan cara yang sama. Datang di luar area tempat tinggal para biku dan mereka berjalan menuju ke arah yang sama. Selalu dengan gerakan anggun. Mereka tidak pernah berbicara dengan ribut seperti yang dilakukan oleh para manusia ketika pergi mengunjungi seorang acarya yang mereka puja. Ini mungkin berhubungan dengan kehalusan tubuh mereka yang membatasi mereka untuk bertingkah laku kotor. Ini adalah hal di mana para manusia lebih tinggi dari para dewa, bicara keras. Para dewa selalu menenangkan diri ketika mendengarkan dhamma. Tidak pernah gelisah atau menunjukkan kesombongan yang dapat mengganggu penjelasan biku. Acharya Man selalu tahu sebelumnya ketika para dewa akan datang. Sebagai contoh, jika mereka rencanakan akan datang di tengah malam, sore harinya ia sudah menyadarinya. Dalam beberapa kesempatan, ia harus membatalkan jadwal pertemuan dengan para biku untuk sore itu. Pada waktu yang tepat, Acharya Man meninggalkan meditasi jalan yang ia lakukan dan duduk memasuki kondisi samadhi sampai waktu mendekati kedatangan para dewa.
Ia kemudian meningkatkan citta sampai ke tingkat yang bisa berhubungan dengan para dewa. Mengirimkan cittanya untuk melihat apakah para dewa sudah datang. Jika mereka belum datang, ia melanjutkan samadhi sebelum ia mengirim citta untuk melihat kembali apakah para dewa sudah datang. Seringkali para dewa sudah datang atau masih dalam proses kedatangan. Di lain waktu, ia harus menunggu, melanjutkan latihan samadhi untuk beberapa waktu sebelum para dewa datang. Pada beberapa kesempatan yang jarang terjadi, ketika ia mengetahui bahwa para dewa akan datang dini hari, seperti pada jam 1, 2, atau 3 dini hari, ia akan berlatih sebentar dan kemudian beristirahat, bangun untuk menyiapkan diri sesaat sebelum para dewa datang. Kumpulan para dewa yang datang untuk mengunjungi Acaryaman tidak sering terjadi atau tidak dalam jumlah besar ketika ia tinggal di timur laut. Mereka datang sesekali untuk mendengarkan perbincangannya dengan para bhikkhu. Tetapi ketika para dewa datang, ia akan segera membubarkan para bhikkhu setelah menyadari keberadaan para dewa. Dengan cepat masuk ke dalam samadhi untuk menguraikan dhamma terperinci untuk keuntungan bagi para dewa. Setelah ia selesai dan para dewa sudah kembali, ia akan berbaring untuk istirahat sampai pagi hari seperti biasa, melanjutkan rutinitas kegiatannya. Acaryaman mempertimbangkan menerima para dewa sebagai tanggung jawab khusus. Bagi para dewa, menghargai janji seseorang adalah sesuatu yang sangat penting. Ia selalu berusaha untuk tepat waktu. Para dewa akan mengkritisi seorang bhikkhu yang ingkar janji. Diskusi antara para dewa dan para bhikkhu seluruhnya menggunakan bahasa batin universal yang melampaui bahasa umum yang digunakan oleh manusia dan yang digunakan oleh hewan. Timbul dari citta, inti pertanyaan berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa batin, di mana masing-masing individu dapat memahaminya dengan jelas, seolah-olah mereka berbincang dalam bahasa sehari-hari. Masing-masing kata atau kalimat keluar langsung dari batin, sehingga pada gilirannya si penanya dapat memahami jawaban dengan sangat jelas. Sesungguhnya, bahasa batin secara langsung membawa ungkapan yang nyata dari pembicara. Tidak diperlukan untuk penjelasan lebih jauh, seperti yang diperlukan dalam bahasa sehari-hari. Komunikasi verbal juga merupakan mekanisme batin, tetapi secara alami kata-kata yang diucapkan sering tidak mencerminkan makna sesungguhnya. Maka kesalahan-kesalahan mudah terjadi selama percakapan. Ketidaksesuaian ini akan ada selama percakapan sehari-hari digunakan sebagai media pengganti untuk mengungkapkan pikiran. Karena manusia tidak terbiasa menggunakan bahasa batin, mereka tidak dapat menghindari menggunakan percakapan normal sebagai alat untuk berkomunikasi, meski tidak tepat dalam menggambarkan makna sesungguhnya. Tidak ada jalan yang memungkinkan untuk menyelesaikan dilema ini. Jika manusia tidak mempelajari bahasa batinnya sendiri dan mengungkapkan misteri-misterinya. Acaryaman benar-benar menguasai segala masalah yang berhubungan dengan batin, termasuk kemampuan yang diperlukan untuk melatih orang lain menjadi orang yang baik. Sebagian besar dari kita, walaupun kita cukup mampu memikirkan masalah-masalah ini, memerlukan kemampuan orang lain. Ini yang membuat kita cenderung berkelana dari satu tempat ke tempat lain, belajar di bawah bimbingan satu guru, kemudian pindah ke guru yang lain. Meski kemudian kita gagal untuk mempertahankan apa yang sudah kita pelajari, membiarkan semua hilang dari genggaman kita dengan melupakan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Dengan begitu, kita akan kehilangan semuanya. Sesuatu yang tidak kita lupakan atau tidak kita tinggalkan adalah kegagalan, kurangnya kesadaran, kurangnya kebijaksanaan.
dan kurangnya kemampuan perenungan. Kurangnya kualitas dhamma yang memberikan harapan dalam kehidupan kita menjadikan kita selalu merasa putus asa pada apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Praktek meditasi yang dilakukan Acharyaman sebaik yang diajarkan, berkembang dengan halus, beberapa gangguan sejak lama hilang. Kemanapun ia pergi, ia selalu tenang dan damai. Para biku dan samanera di mana-mana menghormati dan memujanya. Segera setelah umat awam di daerah tertentu mendengar kedatangannya, mereka sangat gembira dan bergegas memberi penghormatan dengan tulus. Daerah tertentu tersebut adalah desa Bantum di wilayah Thakek, di mana Acharyaman dan Acharya Sao tinggal pada suatu waktu. Belum lama sebelum kedatangan Acharyaman, seluruh desa terserang wabah cacar air. Penduduk desa bergembira begitu melihat pada kedatangan Acharyaman. Lari keluar dari rumah mereka untuk menyambutnya dan memohon padanya untuk menjadi perlindungan mereka. Kemudian di seluruh tempat di mana dilakukan pemujaan terhadap makhluk halus, Acharyaman mengajarkan mereka untuk berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ia menuntun mereka cara praktek benar, seperti misalnya memberi penghormatan kepada Sang Buddha setiap hari dan membaca sutta pagi dan sore. Dan mereka dengan gembira mengikuti semua arahan Acharyaman. Sebaliknya, Acharyaman ia melakukan semacam pemberkahan untuk membantu warga desa. Dan hasilnya sungguh aneh dan benar-benar menakjubkan. Sebelum kedatangannya, banyak orang meninggal setiap hari akibat cacar air. Tetapi sejak kedatangannya, tidak ada lagi yang meninggal. Dan mereka yang tertular sembuh dengan cepat. Lebih dari itu, wabah penyakit menghilang. Kondisi ini sangat mengejutkan penduduk desa yang tidak pernah membayangkan atau melihat perubahan ajaib di sekitarnya. Sebagai hasilnya, penduduk desa benar-benar percaya dan yakin kepada Acharyaman yang tetap berlaku di tiap-tiap generasi hingga saat ini, termasuk kepala wihara setempat saat ini yang sangat menghormati Acharyaman. Ia selalu menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebelum mulai berbicara tentang Acharyaman. Kejadian-kejadian seperti ini sangat mungkin terjadi dengan adanya kekuatan Dhamma yang ada dalam batin Acharyaman yang selalu dipancarkan untuk kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini. Acharyaman berkata bahwa ia menyediakan waktu 3 kali sehari untuk menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Ia melakukan hal ini ketika duduk bermeditasi di tengah hari, sebelum istirahat di sore hari, dan setelah matahari terbit di pagi hari. Selain itu, ada waktu-waktu tertentu di mana ia memancarkan cinta kasih secara personal kepada orang tertentu. Ketika memancarkan seluruh cinta kasih, ia akan memfokuskan cita secara khusus ke dalam dan kemudian mengarahkan pancaran cita untuk dialirkan ke seluruh alam, ke atas dan ke bawah, ke segala penjuru tanpa batasan. Pada waktu itu, cita mempunyai kekuatan untuk memperluas aura kebaikan ke seluruh alam, tanpa batas, ke semua bagian, dan lebih terang daripada 1000 matahari. Tidak ada yang lebih terang dibandingkan dengan batin yang sudah sepenuhnya suci. Keunikan memancar dari cita seperti kesucian yang menjadikan terang dunia dan mengilhami dengan kedamaian yang tidak terlukiskan dan jalan yang menakjubkan. Cita sama sekali tidak memiliki kotoran batin, hanya ketenangan. Sifat Dhamma yang memberikan kedamaian. Seorang biku yang penuh cinta kasih, baik hati dengan kesucian hati, mendapatkan perlindungan
dan dipuja dimanapun ia berada. Bahkan para hewan pun merasa aman tanpa rasa takut dengan kehadirannya. Cipta secara tetap memancarkan cinta kasih universal ke semua makhluk dimanapun berada tanpa perbedaan, seperti hujan yang turun di bukit dan lembah. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ